Wisata Pantai Cibangban, Pelabuhan Ratu. Pada tanggal 17 Zulhijjah 1444 bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2023, kita berangkat dari Bogor menuju Pelabuhan Ratu untuk berwisata atau rihlah. 10 bis beriringan melintasi perkampungan, jalan raya, jalan tol, menerobos kemacetan, meliuk-liuk tikungan, naik turun lembah, dan setelah 5 jam perjalanan, akhirnya sampailah pada tujuan kita di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu adalah kota yang terletak di tepi Samudra Hindia. Dari kota kita masih berjalan sekitar 30 menit untuk mencari pantai Cibangban tujuan kita. Sesampai di pantai kita singgah di saung-saung untuk beristirahat, melepas lelah, makan, menanggalkan barang-barang bawaan untuk sementara. Masya Allah, terlihat dari kejauhan air laut berwarna biru dan kecoklatan di pantai. Tanda keberadaan ombak besar yang membolak-balik dasar pantai. Qadarullah, di siang itu memang angin bertiup kencang, mendorong air laut ke pantai, menjadikan ombak besar yang menutupi pantai. Masya Allah, begitu keadaan pantai, terkadang tenang dan terkadang berombak ketika cuaca buruk. Setiap hari, siang malam, dan bahkan berabad-abad ombak terus-menerus menerpa pantai. Dengan kuatnya menggerus dan meluluh lantakkan bebatuan, sehingga bebatuan yang keras sekalipun hancur dan berubah menjadi pasir yang lembut dan nikmat disentuh. Terdapat juga batu-batu yang masih tersisa, akan tetapi telah menjadi halus dan tumpul, dibelai, digosok, diombang-ambingkan oleh ombak, air laut, dan angin bertubi-tubi. Sepanjang ribuan meter pantai tertutup pasir putih kecoklatan, lembut disentuh, nikmat diinjak. Benturan ombak terdengar keras, menghantam pasir basah dan bercampur dengan udara di atasnya, menjadikan buih yang putih nan indah di sepanjang pantai. Terlihat juga batu-batu besar berdiri kokoh tertancap di tepi pantai bagaikan tameng pelindung ombak. Tidak sedikit pun bebatuan tersebut tergoyangkan oleh benturan ombak yang keras dan bertubi-tubi. Justru terpaan ombak tersebut menghaluskan dan menumpulkannya, sehingga tidak melukai pengunjung yang meraba atau berjalan di atasnya. Sangat berbeda dengan batu pegunungan yang kasar dan runcing. Alhamdulillah, lautan yang biru dan luas tersebut juga dijadikan Allah sebagai sarana untuk mengais rezeki bagi para nelayan ketika cuaca baik. Mereka pergi ke laut dengan tangan kosong dan pulang membawa ikan segar untuk menafkahi keluarganya. Saat ini terlihat ombak besar, cuaca kurang bersahabat. Kapal-kapal para nelayan disandarkan di lepas pantai agar tidak rusak terkena ombak pantai. Dari kejauhan kapal-kapal nelayan terlihat bergoyang keras, mengikuti goyangan ombak dan angin laut. Siapapun yang belum biasa melihat khawatir saling berbenturan atau lepas dari tambatannya. Banyak orang yang duduk-duduk di saung
menghadap ke laut sambil makan-makan, saling bersilaturahmi, ngobrol santai, saling mengenal, berbagi makanan dan minuman, menjadikan suasana tenang, rileks, seolah-olah sedang mengembalikan kekuatan yang telah tergerus oleh aktivitas dan kegiatan hari-harinya. Sementara bapak-bapak dan anak lebih senang turun ke pantai bermain-main air, ombak, dan pasir yang lembut sambil tertawa dan terdengar teriakan-teriakan gembira mereka. Sedangkan kebanyakan ibu-ibu memilih tetap tinggal di saung mengawasi dan mengarahkan anak-anaknya yang bermain di pantai sambil berbincang-bincang bersama-sama dengan asiknya. Mereka berbagi informasi, pelajaran sering menjadi percakapan secara tidak disadari. Hal tersebut untuk melepas unek-unek yang menjadi beban dan keluhan yang menyelinap di hati sepanjang hari. Beberapa orang sedang termenung, berzikir, tiduran, menghadap ke laut, kemungkinan sedang menata permasalahan hidupnya, mengatur program, mencari ide-ide baru guna memberikan solusi pada permasalahan mereka. Alhamdulillah, di pantai tersebut disediakan berbagai macam fasilitas, musola, tempat parkir, air bersih, WC, toilet, tempat sampah, semuanya tersedia lengkap di pantai yang juga dipenuhi oleh pedagang makanan dan minuman. Hanya saja sangat disayangkan, sampah masih berserakan baik di daratan maupun di pantai. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kebersihan harus diajarkan, dibiasakan, dan dibudayakan. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tidak lupa kami ingatkan juga hendaknya pada saat berwisata seseorang tidak meninggalkan adab-adab yang sudah biasa dan tertanam pada diri kita, yaitu sholat, berzikrullah, menjaga keluarga, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya, bertutur kata yang baik. Dengan demikian wisata tersebut bisa terkesan di hati dan ditinggalkan tempat tersebut dalam keadaan yang lebih baik. Sekitar pukul 4 sore kita pulang ke Bogor untuk menghadapi kembali kemacetan serta permasalahan hidup sehari-hari. Akan tetapi dengan cara, rasa, dan pandangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Apa pandangan antum tentang rihlah kita di pantai ini yang indah, pantai Pelabuhan Ratu ya? Bagaimana Ustaz? Iya, betul sekali Pak. Masya Allah, ini seru Pak ya jalan-jalannya, dan gitu, itu ada silaturahmi, ada bisa diambil pelajaran banyak ini Pak di sini kayaknya. Gitu, dari lautnya, dari perjalanannya, dari Masya Allah, ada batu, ada ombak yang besar ya. Ya, apalagi tadi kita lihat batu itu udah berapa tahun itu ya, berpuluh tahun kali Pak ya. Udah begitu kuat ya, keras ya. Berabad-abad dari situ. Dihantam apa namanya itu? Ombak yang besar setiap hari ya, dan tetap kokoh berada di situ Ustaz ya. Ini enggak gerak, enggak goyang sedikit pun. Coba Hibroh itu seorang mukmin itu harusnya begitu Pak, imannya harus kuat ya. Rasulullah pernah bersabda kan ini, al-mu'min al-qawi ahabu ilallah min ad-dhaif ini. Kama qala Rasulullah itu. Seorang mukmin yang kuat itu memang lebih dicintai oleh Allah. Termasuk itu iman yang sebenarnya paling ini. Jadi memang seorang mukmin memang selalu diuji Pak.
Iya. Kan ada di surat apa itu Al-Ankabut ya, ayat 2 itu Allah berfirman ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Iya. Apakah mereka manusia mengira dibiarkan begitu saja ketika mereka ngaku beriman dan tidak diuji. Jadi intinya semua orang yang beriman otomatis pasti diuji. Nah ini kayak tadi nih batu yang pokok diuji terus. Nah, itu ibaratnya orang mukmin itu akan terus mesti silih berganti, akan ada ujian lagi. Nah, itu ini pertama nih yang tentang batu ini seorang mukmin harus seperti batu ini kokoh. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah banyak sekali ini. Iya. Besar ya. Besar sekali, Pak. Medsos dengan lingkungan yang sudah harus punya iman yang kuat ya. Betul sekali. Kekuatannya seperti batu itu kita pegang teguh akidah kita, syariat kita saja begitu ya. Iya. Wah, memang yang kedua ada tentang ini Pak ya, tentang ombak tuh, ombak pasir dia. Ya, ombak pasir. Dia itu dia terus-terusan tuh ya. Iya, tanpa lelah terus sampai ke bawah balik lagi lagi. Nah, itu memang di sini juga bisa diambil khibrah ini Pak. Seorang mukmin begitu harus jangan bosan untuk beramal. Memang tugasnya ya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan ya untuk beribadah. Ya ibarat ini memang dia ombak ya terus-terusan. Seorang mukmin begitu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda itu ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling kontinu terus-terusan walaupun sedikit wa in qalla seperti ombak terus-terusan itu sehingga ada hasil seperti di situ terus-terusan akhirnya Masya Allah bisa menjadikan batu yang kokoh tadi itu jadi pasir sehingga tadi batunya yang lancip-lancip bisa jadi lembut. Kalau kita kan kemarin lihat di situ ini seorang mukmin itu harusnya segitu kontinu sehingga benar-benar akan dicintai Allah. Tidak kenal putus asa. Ya betul sekali. Itu kan pagi siang malam tuh ombak itu terus tidak henti-hentinya. Bahkan kadang ombaknya besar gitu. Jadi jangan putus ya, kalau lagi lelah lagi tetap tapi walaupun sedikit tuh. Kalau lagi semangat seperti ombak itu yang gede gitu beramal. Kalau lagi banyak sedekahnya banyak. Kalau lagi sedikit sih tapi terus berjalan terus. Kontinu terus. Masya Allah ombak itu. Mengingatkan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita masih jauh sekali itu, Pak. 23 tahun coba 23 tahun betul sekali. Orang-orang yang tadinya orang-orang yang barbar, orang-orang yang begitu menjadi dalam 23 tahun menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia betul sekali. Lembut ya. Padahal memang harus sabar itu, Pak. Seperti ini kan dia sabar sekali tuh. Ombak itu terus terus tapi akhirnya batu pun bisa jadi pasir dengan penuh kesabaran ya. Apalagi innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itu seorang mukmin harus gitu, sabar terus kontinu beramal. Insyaallah bagus. Harusnya seperti itu ya. Kadang manusia tapi ya begitulah. Yang tadinya batu yang tidak begitu manfaat menjadi pasir yang lembut, enak disentuh, orang bisa jalan-jalan enak ya, anak bisa bermain coba. Ini jadi pasir itu sudah menerima ombak yang mungkin jutaan kali itu yang tadinya batu juga. Belum itu pasir bisa dipakai bikin untuk kaca coba bermanfaat coba. Tapi untuk bermanfaat itu harus perlu kesabaran, perlu kontinu. Dihantam dengan ombak dulu yang mungkin jutaan miliaran kali ya, baru jadi sesuatu yang bermanfaat ya. Iya Pak, juga ini kalau kita lihat ini ada itu yang putih-putih itu Pak. Buih. Nah, itu namanya itu buih. Jadi kita ingat ya ada hadis tentang buih itu Pak. Jadi ada suatu zaman nanti kaum muslimin itu banyak tapi nggak berkualitas gitu. Sehingga musuh-musuh Islam itu
siap mencaplok gitu ibaratnya. Iya. Menerkam. Ya, menerkam karena mereka disebutkan di hadis itu mereka tertimpa wahan gitu. Ya, lebih tepatnya itu ada di hadis nih Pak nih. Jadi Rasulullah SAW ya pernah bersabda, yusikul umam antada'a alaikum kama tada'al akala ila qas'atiha. Jadi hampir-hampir umat kafir itu menyuruh untuk menguasai kalian sebagaimana mereka merebutkan makanan yang berada di dalam piring. Ibarat kalau ada di piring ada makanan, ayo makan bareng. Sampai Rasulullah mengibaratkan seperti itu, kaum muslimin akan diserbu oleh orang kafir yang banyak. Seolah-olah kayak orang lihat makanan, orang lapar lihat makanan, gitu. Sampai diberikan seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Ya, maka ada sahabat bertanya, penasaran. Ya. Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu kita sedikit sehingga sampai sebegitu? Ternyata tidak. Ya, Rasulullah mengatakan bal antum yauma idzin katsir. Bahkan pada waktu itu kalian banyak, masih kalian di sini bukan para sahabat, kaum muslimin banyak. Iya. Tetapi apa tadi ini? Buih ini tadi. Rasulullah mengatakan walakinnakum ghuzan ka ghuzain as-sail. Ka ghuzais sail. Ya, jadi kalian banyak tapi seperti buih di lautan ini tadi. Iya. Ya kita lihat kayak buih itu ya terombang-ambing, nggak ada kekuatan sama sekali. Iya banyak dan hilang timbul ya begitu ombak pergi dia juga hilang juga, jadi tidak berbekas, tidak bermanfaat sekali. Juga ya. Jadi kenapa bisa seperti itu tidak bermanfaat? Ternyata Rasulullah menjelaskan wala yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Jadi orang-orang kafir itu sudah nggak ada rasa takut lagi, sudah diangkat rasa takutnya kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin kok nggak ditakutin? Ya, kalau kita lihat tengok sejarah dulu kan kaum muslimin ini kokoh ditakutin. Nah nanti pada zaman ini sudah orang-orang kafir sudah nggak ada lagi takut sama. Tadi ibaratnya udah siap menerkam. Ya, gitu. Lemah ya, umat Islamnya. Jadi dilanjutkan oleh Rasulullah, kenapa seperti itu? Wala yakdhifanallahu fi qulubikum alwahan. Ternyata apa? Sudah ada wahan. Ya, ada wahan. Ya. Maka para sahabat nanya, apa itu wahan? Ya Rasulullah, wa mal wahan? Nah, Rasulullah menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Walau alam Pak ya, sekarang itu mungkin sudah seperti itu, atau kalau kita lihat mungkin tahunya apa, kejadiannya kapan kita nggak tahu, tapi bisa jadi ini sudah terjadi. Kaum muslimin banyak tapi ya sudah seperti santapan. Sebabnya kan apa? Cinta dunia. Banyak tapi sudah cinta dunia, mengedepankan yang penting urusan perut, urusan dunia, melalaikan agama, sehingga nggak berkualitas. Nah ini tadi kayak buih itu. Ya. Ini menyedihkan sekali, menyedihkan sekali kaum muslimin banyak tapi seperti buih di lautan. Ada kualitasnya lemah ya. Dia begitu terbentuk bisa hilang segera, terbentuk hilang, nggak ada kekuatan, nggak ada powernya, tidak ada manfaatnya. Iya. Semoga kita tidak termasuk yang itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Iya, memang apa yang Allah ciptakan itu bisa kita ambil pelajaran pelajaran tidak sia-sia. Iya, jadi Allah menciptakan itu yang di langit, yang di bumi, di antara semuanya Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Betul sekali, Mas. Itu kan ada di surat apa itu, Pak? Ada ya, pernah kita dengar ya. Yaitu di surat As-Sad ya, ayat 27 ya. Wa ma khalaqnas sama wal ard wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan apa yang di langit dan di bumi dan yang di antaranya itu sia-sia. Semua pasti Allah ada menciptakan sesuatu, pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kadang manusia tahu, kadang belum nyampe. Begitu. Iya. Ya Mas Allah, terima kasih Pak udah ini nih. Semoga bermanfaat nih. Iya. Jazakallah khairan. Ya. Waalaikumsalam. نور على مر الزمان
تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي